Jadi sekarang begini, saya kenal dengan hakim. Ini boleh dong saya gak milih hakim, benar nggak? Salah. Nah itu makanya. Jadi yang kenal itu belum tentu milih. Orang motif memilih itu kan macam-macam. Ada motif uang, ada motif visi misi, Kepentingan. ada motif kepentingan. Banyak kan? Kita nggak tahu ya motif seseorang itu apa. Kan? Ya, jadi saya melihat banyak faktor. Jadi orang yang pasang baru humusan dosa segala macam itu menurut hasil survei itu sebelum ada medsos ya di gadget itu hasil penelitian itu keterpilihan itu hanya karena pasang spanduk itu hanya 5% aja. Assalamualaikum. Di program podcast Jabar News TV bersama Kak Ihsan, ya Bang? Alhamdulillah. Ada teman lama di bisnis Jalan Dewan Dakwah zaman Susi Menda 99. Sekarang beliau caleg PKS. Kenapa nih akan kupas tuntas terkait beliau sebagai caleg PKS? Mungkin Kak Ihsan apa nih visi dan misinya nih? Baik, terima kasih. Hakim, Jabar News. Hakim ya dari Jabar News. Ini baru pertama kali ya kita. Iya, ketemu lama nih. 2009 ya, 2010 kan ketemu. Iya. 2023, udah hampir 15 tahun kan. Jadi mohon maaf ini baru bisa podcast bareng ini. Kang Hakim udah ngajak berkali-kali ini. Iya, kita sibuk banget. Beda lah hari ini jadi kawan mah nih. Kalau alasan. Enggak, jadi memang ya kesana kemari lah. Iya, siap. Jadi tadi juga mendadak ke sini ada waktu ya udah. Nih kan saya bawa kamera podcast, karena berhubung dana ini HP ya. Channelnya bagus. Sukses ini Jabar News ini ya. Iya, amin. Ya, saya kira kalau kita tidak boleh berhenti berjuang ya. Betul. Dimanapun, ya, kapanpun ya. Pokoknya kita berjuang. Berjuang untuk bagaimana memperjuangkan nilai-nilai yang dianut. Saya kira Kang Hakim tahu sendiri lah dari tahun 99. Cuman PB-nya pengurusnya. Saya lumayan pusing kan. Senior-seniornya. Tapi ya saya di media, di politik. Gitu ya. Ya. Tapi kan harus ada orang yang memang fokus lah. Ya. Meskipun memang ya kalau ukuran kesuksesan memang belum apa ya. Maksimal. Ya. Terus. Tapi yang penting kan ikhtiar. Ya. Kita diwajibkan hanya ikhtiar. Soal hasil itu soal luar. Iya. Saya kira kewajiban setiap muslim, saya kira itu bergiat, berjuang, menegakkan nilai-nilai yang dianut kira-kira gitu. Itu. Nah, apa nih kan visi dan misinya Kak Ihsan caleg RI ini pusat? Ya saya kira sesuai dengan kemampuan saya, kapasitas saya fokus akan kalau tidak di bidang pendidikan ya agama. Kalau di komisi itu komisi 8 atau komisi 10 kalau nggak salah itu ya. Jadi terkait dengan apa namanya visinya ya bagaimana khususnya memperjuangkan dapil di mana saya dicalonkan yaitu dapil Jabar 2. Jabar 2 itu meliputi Kabupaten Bandung sama Kabupaten Bandung Barat. Ya. Itu cukup luas ya, yang tadinya kabupaten sekarang dipecah menjadi 2 kabupaten Bandung Barat. KAP dan KBB. Iya, dan KBB. Itu dapil saya. Jadi saya ingin meningkatkan
semua sisi lah, khususnya di bidang pendidikan, di bidang nilai-nilai keagamaan di wilayah Kabupaten Bandung dan Bandung Barat. Nah, kenapa dapil 2 kan? Ya, dapil 2 ini orang melihat ini dapil apa ya? Dapil neraka ya. Iya, neraka betul. Dapil. Iya. Itu orang persis, itu dia itu di situ. Jadi ada mantan apa? Ada pejabat, mantan menteri, mantan bupati. Iya. Ada artis, ada mantan artis, ada pengusaha. Wah, jadi pertarungannya dosen, ada luar biasa. Ulama, dan lain-lain. Lain-lain. Jabar 2 itu kalau saya gambarkan memang pertarungan gajah semua ya. Nah, itu gimana kan lawan saing-saingan dengan partai lain mana supaya Kaisan terpilih dan coblos? Mau terbuka atau tertutup? Buka aja. Buka aja. Kita kuat tuntas. Kalau untuk Jabar ini saya akan buka ya. Saya akan buka. Saya kira ini mungkin bisa ditiru oleh para caleg yang lain. Saya kira ini ya. Gimana akan pas nih Kaisan Jabar 2 gimana kan? Ya, jadi saya kan apa ya, caleg yang dicalonkan oleh Partai Keadilan Sejahtera dengan kemampuan modal sosial yang sudah dimiliki, bukan modal kapital ya. Modal kapital itu saya itu sedikit. Berapa di situ? Nah, itu rahasia besar itu. Nah, yang jelas saya tidak mengandalkan itu karena tidak berbanding lurus. Ini bisa saya gambarkan ini ya. Ini bagi para caleg ini. Nah, caleg ini. Ini Caleg sekarang. dan triknya nih. Jadi apa namanya? Sekarang kita lihat di jalan-jalan baliho. Iya. Bendera, baliho, bakar dia. Hakim lihat itu benar. Hakim lihat ya. Iya. Ngerti nggak itu yang dibaca? Ya, jelas coblos dewan nama, dapil udah. Kenal. Ada yang kenal, ada yang enggak? Ada yang kenal, ada yang enggak. Dicoblos enggak nanti? Coblos ya sudah dengan nurani. Nah, itu kan. Dan dengan pilihan. Nah, itu. Ini satu dapil misalnya, DPR Jabar 2 itu kan ada 10. Di internal itu ada 10. Kali sekian partai, itu berapa puluh ya. Belum provinsi, kabupaten, kota per dapil. Itu mungkin ratusan, ribuan para caleg. Saya bayangkan kalau semua pasang spanduk, wah, balakan. apalagi sekarang kan lagi digalakkan apa namanya, kita meminimalisir sampah, betul nggak? Iya. Nah, Sampah pasti. Jadi caleg ini jangan buat sampah baru ini, betul nggak? Betul. Ya, jadi saya ingatkan nih. Kan kampanye kan? Iya, tapi kan coba beres Tapi kalau itu, setelah misalkan- beres itu kemudian dibuang kan, bener nggak? Paling pakai alas Alas, tikat, ya, bermanfaat sih untuk kios, untuk saya di dekat saya ada tukang ngamen itu, kalau ada para caleg masang itu besoknya itu dicabut, kemudian dipasang di atap supaya nggak panas. Anda bisa cek. Manfaat. Jadi memang itu manfaatnya itu aja. Iya. Selebihnya jadi sampah, bener nggak? Sampah betul. Sampah, kemudian juga estetika. Tata ruang, iya kan? kan? Coba di sepanjang sini dulu ada di Asia Afrika ada banyak caleg yang masang itu kan nggak elok ya, bener nggak? Kalau kayak sekarang kan sih- musim apa ya, gadget ini ya, bener nggak? Ya digital. Digital. Nggak usah pakai. Nggak usah. Nggak usah pakai WA group, share, Nggak usah. Instagram share, Facebook, Iya. Twitter, Jadi, TikTok. jadi saya itu Kim ya baru ngeluarin flyer itu 2 aja. Nah, Bener nggak? kurang itu kan? 2 dalam pengertian digital. Iya. Di share-nya ya kemana-mana. Iya. Saya baru mengeluarkan dua foto. Aki mungkin nggak percaya. Kalau orang lain kan calon banyak ya, banyak uangnya sih. Jokowi putih. Oh, banyak uang ya. Ada buhirnya. Buhir sponsor. Kalau Ini sabar aja. Hah? Sabar ya. boyernya Allah. Amin. Kan belum juga kan? Buat antara Boyernya Allah. Insya Allah. Jadi
Jadi saya melihat dari sisi efisiensi. Jadi tidak berbanding lurus antara apa namanya spanduk, flyer atau apa yang sifatnya fisik dengan keterpilihan. Ya. Ini ada penelitian menarik ya dari teman saya, kebetulan teman kampus waktu sekolah S3. Dia meneliti calon di sebuah daerah di Tanah Datar di Sumatera Barat kalau tidak salah itu. Ya dia calon, ya kalau boleh dikatakan calon duafa lah ya. Kalau ini tulisannya udah menjebak ya. karena Alex MB istilah. Alex MB. Nah itu. Jadi dia uangnya juga pinjam. Ya, Utang ke bank. Enggak, utang ke teman hanya 4 Terus mana? Apa yang dia dimulainya? 4 juta, kemudian diterpakai hanya 3,5 juta. Ini bukan fiktif ini, asli. Bisa dicek oleh hakim ke orang yang Lulus. Dan kurang lulus. Mantap. Sama. Saya ulang namanya, hanya dia menulis itu. Temannya kebetulan tim sukses. Apa yang dilakukan coba menurut hakim? Kalau pasang spanduk, baliho, uang 4 juta, Mama ya. Sayuran sama-sama. nah Itu mah ya kan. Enggak. Ini bagi setengah M. Nah, itu. Apa yang dilakukan? Dia melakukan apa yang disebut dengan apa namanya? Kalau di istilah komunikasi itu PR secara langsung, door to door. Tunggulang. Ya, kemudian Kan ada di bukuhan kopi. ya dia datang. Oh, Dia datang. menjelaskan. Dia datang rakyat bukan mengundang. Dia datang bahkan mungkin bermalam di rakyat. Pernah dengar. Ya. Nah itu juga mungkin yang kurang lebih saya lakukan sebetulnya. Kalau di Jabar 2 ini kan pertarungan Kan luas kan? luas sekali. Luas sekali. Nah saya melakukan ya silaturahim di satu tempat. Satu hari itu bisa 5 sampai 7 titik sehari itu. Yang saya lakukan di ngobrol aja, berdiskusi. Masih ada nama. Ya otomatis kalau mereka meminta atau mereka ngerti itu pasti meminta. Kan Jadi saya kan tidak masih akan DCS ya? Belum. Nah, DCT itu tanggal 9 November. November itu udah fix ya? Udah fix. Nomor nggak berubah nomor. Walau bisa banyak orang yang tahu. Ini belum balik kemana? Belum nomor urut ya belum. Sebentar ini belum. Karena masih belum Ya bisa. sebentar itu belum. Walau nanti apakah seperti cawapres gitu yang sekarang ini Masih kena gaib ya. ya. Coba jadi saya ingin itulah. Jadi masih berbahan putih. Politik dan politik itu kan harus relax. Berarti katanya zaman dua kan ya, zaman sih kan. Iya, harus saingan. Harus relax. Oh, kalau itu dia di Jabar 1. Iya, kan sama kan soal ya, kondisikan kan dapilnya beda. Voting dulunya kan sama. Ya, dapilnya beda. Jadi saya melakukan ya silaturahim, door to door. Jadi saya diundang sana ngobrol. Melakukan kadang-kadang dikasih amplop juga. Jangan izin. Kalau orang ceramah kan pasti biasa dikasih amplop. Betul. Iya. Jadi bukan ini kasih. Iya. Kekasihan. Iya itu. Nggak ada caleg yang lain mungkin gitu ya. Jarang ada. Saya kan melek. Meleknya. Itu unik lah. Unik kan. Karena saya kan profesi saya pendidik lah ya. Dosen Guru agama. Jadi yang saya begitu. Kemudian saya jelaskan dan saya tidak mau walaupun saya punya uang, gitu ya. Kalau saya punya uang, saya tidak akan memperlakukan voter saya itu orang bodoh. Betul lah. Betul. Saya akan memperlakukan voter saya orang yang harusnya didik, ya, harus saya cerdaskan. Kalau saya beli misalnya, saya kasih uang 100.000, hakim milih saya, udah selesai. Hakim nggak usah terus campur soal saya mau jadi apa, mau seperti apa, mau saya perjuangkan apa, hakim nggak boleh tahu. Karena sudah diwakili, sudah dikasih sama saya uang, benar nggak? Iya, paham. Itulah namanya paling penting. Nah,
Kalau saya sih tidak mau seperti itu. Saya menjelaskan ke voters itu atau pemilih itu, saya jelaskan gagasan saya, apa yang harus diperjuangkan dan seterusnya. Itu juga apa namanya, saya coba jelaskan, ya, supaya mereka paham. Dan kalau saya dulu kan harus ada report, ya, dilaporkan. Jadi reses itu bukan bagi-bagi uang. Tapi itu sudah ada anggarannya kan? Iya, maksud saya bukan hanya sekedar begitu aja, tapi harus dilaporkan kinerjanya, benar nggak? Iya betul. Betul nggak? Itu yang namanya. Karena bagi kan apa yang diperjuangkan? Budgeting, iya, itu fungsi dan kan. pengawasan. Ya, legislatif, budgeting, kemudian pengawasan. Nah, maksud saya tidak itu. Ya itu kan harus dilaporkan. Kinerja yang selama ini kita lakukan di dewan itu dilaporkan, benar? Sekarang pertanyaannya, hakim tahu nggak? Hakim nyolok di mana? Di Kota Bandung atau di... Saya di Bandung Kota. Nah, misalnya Kota Bandung. Terlepas dari siapa yang dipilihnya, tahu nggak apa yang dilakukan oleh dia? Ada yang kenal. KS bukan yang kenal. Nah, maksud saya apa yang dia lakukan itu tugas maksudnya tahu, apa yang diperjuangkan. Tidak laporan ke masyarakat. Ya, itu harusnya kan hakim memilih si A misalnya ya. Iya. Saya pilih si A untuk DPR si A atau provinsi si B, kabupaten si C. Dia harus tahu apa yang dilakukan. Jangan hanya 5D. Apa 5D? Duduk, diam, duit. Apalagi 3D ya? 3D. Duit, cuan. 5D itu cuan. Dan dengan dana aspirasi. Jadi maksud saya, pokir. Jadi maksud saya, Pokir. Pemilih ini harus dicerdaskan. Nah itulah kurangnya dari pihak. Sekarang gini. Itu mau saya kasih uang atau mau tahu apa yang saya perjuangkan yang lebih besar bagi masyarakat. Nah, itu. Bapak bisa cari. Itu. Artinya kan itu untuk kepentingan lebih banyak kan. Nah selama ini memang ya entah siapa yang mulai, mungkin bisa calonnya atau juga pemilihnya, sebenarnya dua-duanya saling memanfaatkan. Dan saya nggak mau seperti itu. Kalau saya dihadapkan pada masyarakat seperti itu, silakan. Sampai kapan kita mau memberi uang? Jadi kalau tadi katakan berapa miliar? 5 miliar. Itu sedikit tuh. Ya, malah itu kata si BS sih 40 M. Nah itu makanya. Kata BS. Bayangkan gini aja. Satu pemilih misalnya 100.000 kali misalnya 100.000 lagi sudah berapa? Wah, 1 triliun. Uang semua. Uang semua. Terus supaya ngasih dananya ada apa nyuruh uang tuh atau enggak atau utang? Saya enggak. Saya dengan modal yang kekuatan yang ada aja. Tapi ada kosnya ya minimalis bensin, makan, minimalis sekali lah. Minimalis sekali. Konstituen saya tahu sih rumah saya bagaimana, kehidupan saya secara pribadi bagaimana. Enggak mungkin. Kalau terpilih nanti kan bisa hubungi isi alamat saya jelas. Misalkan nggak tahu kan di mana cowok. Kalau terpilihnya tidak ada atau monte, ada yang alihkan. Ya, sampai yang lain ya, yang sudah. Ya, tentu saja harus siap di. Oh iya, jalani oleh masyarakat. Itu namanya juga wakil rakyat. Wakil rakyat itu harus siap sedia aja, kapan saja, di mana saja. Tapi tentu saja dengan kesibukan yang memang mungkin ada hal-hal yang didelegasikan segala macam ya itu. Tapi mungkin saya mencoba paling tidak di dapil saya di Kabupaten Bandung sama Bandung Barat saya coba yang sehari berapa kali kan? Mulai ke Gesut ke ya sehari saya 5 sampai 7 titik. Wah, insya Allah. Ketemu orang ketemu. Ketemu siapapun aja. Siapapun yang saya temui, kenalan, saudara. Kalau PKS ya kisah jalan mesin partainya kalau PKS ya. Saya yakin dikawal saksinya. Saya kira semua bagus PKS tahu ininya.
Ya, semua survei sih kita PKS leading. Iya. Masuk. Emang Kalau PKS itu masuk. emang bagus dalam segi mesin partai ya, dari mulai gesut sampai ke atas, kawal, saksi dan lain-lain. Nah, kemudian kembali ke ini. Kalau terpilih apa yang diperjuangkan? Ya, saya kira saya latar belakang saya di aktif di pendidikan, di sosial keagamaan, dan saya tidak jauh dari itu. Saya tidak Komisi itu ya? Kalau pendidikan itu komisi 10. 10. Kalau agama itu komisi 8. Oh, Kira-kira Enggak, agama dan atau pendidikan, ya? pemuda olahraga boleh lah. Saya Agama aja, agama kalau aja, hakim, haji. kalau hakim Iya. mau balap lari dengan saya boleh. Wah, Atau sprint, sepeda. Oh iya, pasti sepeda terus. Masih sepeda. Ada yang lain. Jadi pemuda olahraga boleh lah itu sih. Oke. Nah, kalau nggak terpilih, apa kan? Ya tentu saja saya akan Kembali ke dosen? Kembali ke ngajar? Atau sini PKS? Kalau saya kan bukan PKS. Iya. Dosen kalau di swasta mungkin ya tergantung. Kalau di saya sih masih boleh kalau untuk mengajar, sekedar mengajar ya. Mengajar. Kalau ditakdirkan oleh Allah saya terpilih, saya juga akan tadi memperjuangkan yang basis konstituen saya. Iya, iya. Jelas itu tadi. Bagaimana suara-suara terutama masyarakat Kabupaten Bandung sama Bandung Barat. Saya kira itu menjadi fokus kerja saya. Next, kembali ke partai-partai. Kenapa? Dulunya kan PB nih. Kenapa ke PKS? Tahu aja kayak gini. Ya kan saya kan apa? Lulus dulu kan PB, zaman 99 lulus dulu. Zaman Pak Bambang Pamunggono, Iya. Pak Dahlan. Saya terakhir itu 2009 ya. Hijrah. Di PB itu terakhir. Terakhir. Setelah itu kan saya aktif di pendidikan, di ormas, di ya kemasyarakatan. Saya nggak terlibat lagi di politik praktis. Malah sempat di salah satu BUMN kan harus tidak boleh aktif pada politik kan gitu. Saya 2009. Nah kemudian ya kenapa kalau ditanya kenapa? Ini kan ada kesempatan, ada peluang, ada kesempatan, ada peluang. Kebetulan juga kendaraannya bagus ya. Bagus. Ya. Ada yang lama atau lama? Ada yang lama. Lama Karul. Bukan. Itu gue. Bukan. Iman. Bukan. Bukan. Ada seseorang yang proses tersebut. Mau nggak tahu ya? Iya. Jadi posisi saya di Lambang. Karena memang kebetulan ya di Kabupaten Bandung dan Bandung Barat modal sosial itu saya cukup besar lah di situ. Cukup besar. Dan ya kalau ditakdirkan Allah saya perhitungkan di atas kertas itu insya Allah. Karena sekarang kan proporsional terbuka ya. Jadi siapapun. Siapapun nomor berapapun punya peluang yang sama. Gitu. Kemudian berapa nih target suara di Bandung dan di Bandung? Jabar 2 itu kan ada 10 kursi untuk DPR RI ya. Iya, 10 kursi. Pagi itu yang kemarin aja yang suara perorangan yang paling rendah itu 38.000. Lulus 10. Lolos. Itu suara perorangan yang belum suara partai. Tapi kalau ya target saya minimal 100.000. Iyalah, segitu minimal 100.000. Aman. Insya Allah. Aman. Suara perorangan ya. Suara perorangan 100.000. Ya, kalau partai ya bisa lebih besar. Tergantung nanti kan siapa yang lebih banyak di partainya. Oke. Masalah angka kos, sebenarnya modal. Aduh ini luar biasa. Jebak. Jadi benar saya itu Kan nggak mungkin dong ada kos lah. iya iyalah tapi Minimal 5 M lah. Ada ya hubungan. Enggak.
Nah, jadi saya jujur aja, saya menggunakan kekuatan yang saya miliki, ya, kemampuan jaringan. Sebab orang jor-joran kayak ada salah satu calon, saya nggak usah sebut ya, nggak etis ya. Di Kabupaten Bandung, Singgung. ya di Kabupaten Bandung itu beliau pasang itu boleh di mana, luar biasa itu. Di tiap belokan, tiap wah itu nggak ada ya orang itu. Mungkin hakim juga saya tahu. Iya, iya. Tapi ya pertanyaannya saya tadi, apakah orang itu akan nyalok dia nggak? Misalnya gini, si A, saya pasang namanya misalnya si X ya. Kenal si X itu Jabar 2? Kenal nggak? Nggak kenal. Atau ada yang kenal kata hakim, kan enggak? Pilihannya dua, kenal atau nggak kenal, lihat baliho itu. Kalau nggak kenal, jelas nggak milih. Atau mungkin milih karena dikasih uang, bisa aja kan? Bisa jadi. Kalau kenal, misalnya kalau kenal dengan X itu atau dengan hakim lah saya sebut ya, hakim pasang baliho, kemudian ada yang saya lihat, saya kenal, kemudian ada yang tidak kenal. Yang tidak kenal bisa milih, bisa tidak milih, benar nggak? Kalau yang milih boleh jadi dia dikasih uang. Kalau yang tidak milih ya tidak kenal, buat apa sih itu? Iya. Kalau misalkan yang kenal, itu milih nggak? Kenal. Milih lah. Belum tentu. Oh, kenal kan? Teman terus. Saya dengan hakim, saya milih hakim nggak? Milih. Belum tentu. Oh gitu. Tergantung dari visi misi hakim. Kalau puternya cerdas, bener nggak? Visi makan bisa dibuat. Ya. Sekarang jadi sekarang begini, saya kenal dengan hakim. Tapi boleh dong saya nggak milih hakim, bener nggak? Salah. Nah itu makanya. Jadi yang kenal itu belum tentu milih. Pilih. Orang motif memilih itu kan macam-macam. Ada motif uang, ada motif visi misi, Kepentingan. ada motif kepentingan. Banyak kan? Kita nggak tahu ya motif Iya. seseorang itu apa. Kan? Ya, jadi saya melihat banyak faktor. Jadi orang yang pasang bolu humusan dosa segala macam itu menurut hasil survei ya, itu sebelum ada medsos ya di apa namanya gadget, itu hasil penelitian itu keterpilihan itu hanya karena pasang spanduk itu hanya 5% aja. Persen ya? 5%. Apalagi sekarang sudah ada HP dan canggih ya. Jadi saya sarankan calon-calon jangan pasang lah, udah ini rusak kota gitu ya, rusak enggak sarek-sarek lah kalau maksudnya sarek-sarek gitu, calon-calon merasa kita sarek-sarek gitu. Komo fotona foto anu heubeul anu keur geulis nu keur kasep gitu kan. Pergi wae. Terus kieu. Nah, itu jadi jika emang ya nah, itu. masakan. Nah, tapi kalau boleh lah satu atau penanda aja. Jadi saya pun kalau saya tidak akan memasang kalau rakyat tidak meminta. Saya tidak akan memberikan misalnya satu tempat saya nggak usah sebut. Di sini saya katanya nggak usah pasang spanduk. Buat apa? Spanduk gede-gede nggak ada yang milih. Dia sebut si X itu. Spanduknya besar nggak ada suaranya sih. Nah artinya kan harus ada kekenalan, kemudian juga keterwakilan, kemudian juga masyarakat itu merasa terwakili, merasa kenal, merasa oh iya saya harus memilih dia. Nah gitu kan. Itu game saya, jujur aja itu yang saya lakukan sekarang. Jadi suka mana? Suka. Iya gitu. Jadi saya tuh kalau dalam pertarungan itu di antara gajah itu ya, ini cowok-cowok gajah semua. Bro, semua tuh. Nah, saya itu semut. Saya itu semut merah itu. Nah, gereja merah. Tapi bisa mematikan ya. Semut merah itu jangan dianggap remeh. Itu ya. Cukup. Ada tamu? Saya udah. Ya kan udah. Apa nih visi-misi apa nih? Visi-misi ini?
Ya, visi misinya Visinya. saya ingin memperjuangkan rakyat Kabupaten Bandung dan Luar, ya itu lebih sejahtera, lebih maju, Iya. lebih juga akses. Dan saya lihat hakim Kabupaten Bandung apa yang rasakan? Macet, Macet, sorean, macet, menyalahi macet. kemudian infrastruktur Gampang. hancur ya, infrastruktur jalan hancur. Iya. Itu gimana solusinya tuh? Ya saya kira tidak bukan Sebenarnya. hanya anggota dewan ya, tapi semua stakeholder, semua pihak Pasti. harus bekerja keras gitu ya. Karena ini kan orang Kabupaten Bandung banyak kejadian di Bandung, sama dengan Barat. Jadi kalau pagi-pagi yang kita lihat Macet itu kan? dari Bogor, Beredar. dari timur, dari selatan itu kan masuk ke kota Bandung. Sore jam 5 sampai jam 7 itu keluar kan. Keluar, saya. Nah sekarang bagaimana bisa membuat mereka lebih betah di ya karena harus ya sudah merata kan pembangunan Iya. ini. Kalau enggak ya mereka kan lebih ke kota gitu. Sebagai terakhir nih, closing statement. Nah Closing statement mengenai Bandung, kampanye dan apa gimana? ya jadi saya pesankan ke calon pemilih nanti di pemilu 2024 memang harus benar-benar mengetahui calon yang akan dipilih. Bukan hanya sekedar dia memberikan apa, tapi juga dia harus tahu apa yang akan dia perjuangkan. Satu lagi adalah lihat jejak rekamnya. Sekarang itu mudah, dengan Anda bisa buka media sosial, bisa cari di mesin pencarian. Itu siapa orang ini? Jejak karirnya di mana? Nah, apa betul. yang dia perjuangkan? Jangan Apa sampai yang pernah dia suarakan? Apa yang pernah dia lakukan? Ya, kalau nggak jelas nih orangnya, jangan dipilih. Ya. Nah, itu. Soalnya nggak punya visi misi ya. Nah, itu. Oke. Cukup. Cukup. Oke, demikian podcast bersama Kang Ihsan dari caleg PKS Dapil Jabar 2 dan semoga terpilih mewakili Jabar 2 Kabupaten KIB. Assalamualaikum.